Sebelum saya mulai lagi, ada yang pernah belajar sulap di sini? Ada? Ya. Kalau ada ya satu ilmu lain guru, tolong jangan ganggu ya. Juga kadang-kadang makan paku ya, makan silet ya Pak Hasan ya. Padahal masih banyak onde-onde, kenapa makan silet ya? Kurang kerjaan aja ya. Masya Allah ya. Ada atraksi debus ya. Ini ada yang dari Banten. Ya, ya. Ya. Tolong jangan nunjukin ilmunya di sini ya. Ya, satu ilmu ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kajian subuh Masjid Al-Ikhlas Kampung Banda Barat rahimana wa iyyakum ajmain. Belakangan ini paling tidak ada dua pemberitaan yang marak dibincangkan baik di televisi, media-media sosial, sampai bincang-bincang santai di warung-warung kopi dan semisalnya. Yang pertama, pemberitaan tentang kematian Brigadir Joshua. Wah, mantap banget tuh. Nah, ahlan Ustaz Satiri, alhamdulillah beliau berkenan hadir. Iya, hampir di setiap channel TV berita ini ngabarin hal itu. Iya, saya ganti channel yang lain, itu lagi dia yang bicarain. Diganti lagi, itu lagi yang dikabarin, betul. Sampai kasihan anak saya nyari film Tom and Jerry nggak ketemu. Iya. Ya kagak nyambung, ya TV berita Tom and Jerry. Apa jangan-jangan Tom sama Jerry udah akur ya, jadi nggak difilmin lagi ya. Apalagi bicara Jerry, tikus sekarang udah gedenya udah kayak kucing ya. Iya, jadi saya hampir nggak bisa, udah jarang lihat kucing yang makan tikus karena udah gede ya, tikusnya udah segede kucing. Jadi ngapain ngomongin kucing sama tikus ya? Tentunya kita berharap agar perkara ini, masalah ini segera terselesaikan, dan kita berharap agar muruah nama baik Kepolisian Republik Indonesia bisa segera dikembalikan di mata masyarakat. Kemudian yang kedua, pemberitaan tentang perseteruan antara si merah dan si hitam. Bajunya ya, pesulap merah dengan seorang tokoh yang dikatakan ya tokoh agama, tapi disinyalir, mohon maaf, sebagai dukun berkodok agama. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, maka pembahasan pada pagi hari ini ada tiga hal. Yang pertama, pengertian dari sulap atau dukun. Yang kedua, macam-macam sulap dan dukun. Dan yang terakhir, pandangan Islam terkait sulap dan dukun. Yang pertama, pengertian sulap. Sulap dalam bahasa Arab dinamakan sya'wazah ya. Orangnya pesulap namanya musya'wiz ya, orang yang suka atau kerjaannya suka sulap, musya'wiz, yaitu pada umumnya dijadikan sebagai seni pertunjukan yang memukau para penontonnya dengan trik dan tipuan tangan yang cepat. Ini pengertian sulap secara umum ya. Dan sulap di sini mirip dengan pengertian sihir baik umum maupun khusus. Sihir secara umum ya, ini kadang-kadang bisa diartikan secara umum. Oh, si fulan menyihir para penonton dengan gerakannya, menyihir para penonton dengan ucapannya ya, menyihir secara umum atau secara khusus ya, yaitu sihir dengan makna asli dari sihir itu. Kemudian sulap di sini secara global ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, sulap dengan bantuan makhluk halus. Apa tuh makhluk halus? Jin ya, dan jin ya.
ini jin. Insyaallah ya, kalau Allah izinkan pada pertemuan berikutnya kita akan mengenal tentang alam jin. Ya, insyaallah ya. Tunggu tanggal mainnya. Yang pertama, sulap dengan bantuan makhluk halus. Sebelum saya mulai lagi, ada yang pernah belajar sulap di sini? Ada? Ya. Kalau ada ya, satu ilmu lain guru, tolong jangan ganggu ya sebenarnya. Ini yang pertama, sulap dengan bantuan makhluk halus atau jin. Inilah yang dinamakan sihir secara khusus. Ya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 116, Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim." Nabi Musa alaihissalam berkata, lemparkan dulu oleh kalian wahai tukang sihir Fir'aun buhul-buhul sihir kalian. Falamma alqaw, ketika tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-talinya, saharu a'yunan nas, mereka menyulap mata banyak orang. Ya. Wastarhabuhum, sehingga membuat ketakutan banyak orang. Waja'u bisihrin 'adzim, dan tukang sihir Fir'aun mendatangkan sihir yang menakjubkan. Ya, ini sihir ya, sulap dengan bantuan sihir. Ini ada campur tangan makhluk halus yang dikenal dengan jin. Nah, contoh sulap jenis ini, atraksi kuda lumping yang bisa jengking sambil makan beling. Sering lihat ya. Nah, ini pakai bantuan makhluk halus ya. Juga kadang-kadang makan paku ya, makan silet ya Pak Hasan ya. Padahal masih banyak onde-onde, kenapa pakai silet ya? Kurang kerjaan aja ya. Masya Allah ya. Ada atraksi debus ya. Ini ada yang dari Banten. Ya, ya. Ya. Tolong jangan nunjukin ilmunya di sini ya. Ya, satu ilmu ini gitu. Ya, debus ya. Ya, dibacok kagak mempan. Ya. Soalnya kagak kena. Nggak mempan. Iya, salah. Nah, ini tentu dilarang. Hukumnya terlarang. Sulap jenis ini terlarang. Ya, sebagaimana dalam surat Jin ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada laki-laki dari bangsa manusia meminta perlindungan, meminta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin, tapi yang ada justru menambah dosa, kesalahan, menambah kesesatan. Nah, kalimat rohako ini bisa juga bermakna membebani. Jadi kalau ada orang kerjasama dengan jin, baik itu ilmu kekebalan dan sebagainya, nanti pada akhirnya jin itu akan membebani dirinya. Dia akan terus minta korban, minta tumbal, atau minta terus dimandiin, diempanin, dikasih, itu membebani seumur hidup dia. Yaitu kalimat rohako menurut sebagian para ulama. Nah, ini terlarang ya. Nah, kemudian yang kedua, ini sulap murni tanpa bantuan jin. Nah, ini atraksi kecepatan tangan. Ini di Indonesia banyak aliran ya. Ya, trik sulap yang tanpa bantuan jin. Ini paling tidak saya kelompokkan di waktu yang singkat ini ada 4 macam trik sulap tanpa bantuan jin. Yang pertama, classic magic. Ya, ini pertama classic magic. Itu sulap yang mengandalkan gerakan dan bahasa tubuh yang cepat. Contohnya mengeluarkan kelinci dari topi. Ya, topinya dibuka, tok 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 gitu kan. Tolong izinin Bang Pi, barangkali ada tambahan. Bukan ngeluarin, nambahin ini ya.
Iya. Ngeluarin kartu dari tangan yang kosong, ya. Kemudian mengganti baju dengan cepat. Ya, ini mohon maaf ya, ini biar agak sedikit nggak terlalu tegang aja ya. Sebetulnya ini nggak boleh ya. Ya, cuman ini boleh nggak sedikit tegang aja ya. Ini ada sedikit atraksi dikit ya. Ini contoh atraksi tangan ini ya. Ya, ini kalau lagi sepi ceramah ya kadang-kadang begini. Ya. Kan sulap ya. Ya, jadi ini apa ini uang ya? Ya, uang koin 500 rupiah. Ini katanya kalau digosok-gosok kayak gini ya. Ya, ini kalau mau maaf ya. Kalau digosok-gosok gini, kemudian kita taruh digosok tangan, ini kadang bisa hilang katanya begitu ya. Digosok-gosok kayak gini, ya, ditaruh digosok ke tangan gini, kadang-kadang katanya bisa hilang, ya. Jadi kalau digosok agak lama seperti ini, mau digosok gini, ini katanya bisa hilang, hilang, katanya gitu ya. Ya kita ambil di sini, cet gitu kan, kita gosok-gosok lagi, nah ada lagi gitu kan. Ini contoh ya. Kalau mau tahu jawabannya ntar pas ngopi ya. Itu kecepatan tangan. Ya, atau misalkan seperti ini karet ya, karet ya, ini jangan diviralin ini. Ini karet ya, ini bisa berpindah dengan ya sendirinya ke sebelah kiri. Ya, untuk memastikan kita tutup karet ini dengan tangan kita biar tidak ada sangkaan bahwa ini pindah dari atas. Ini contoh ya, contoh ya. Ini akan berpindah dengan ke sebelah kiri dengan cepat ya. Ini termasuk bagian daripada sulap kecepatan tangan. Nah, tuh pindah dengan cepat ya. Nah, ini ya, kalau mau tahu jawabannya ntar pas ngopi ya. Nah, ini salah satu bagian daripada yang satu ilmu lain guru mau jangan ganggu ya. Ya. Itu contoh aja ya, contoh aja. Ini kalau lagi sepi ceramah begitu ya. Ini sulap klasik magic. Yang kedua mentalis. Mentalis ini sulap yang mengandalkan kekuatan pikiran. Seperti bisa membaca pikiran atau telekinesis, menggerakkan benda dari jarak jauh. Ya, saya gerakin, ya, Bang Wahyu bergerak nih. Ya, emang jalan sendiri ya. Nah, ini bisa menggerakkan benda dari jarak jauh, namanya itu dalam ilmu magic dinamakan telekinesis, menutup mata tapi bisa bergerak, membawa kendaraan tapi dengan mata tertutup, ya. Atau mengaktifkan indera keenam. Jadi bisa membaca pikiran orang. Mohon izin ini ya, kembali lagi biar nggak terlalu tegang ya. Ya, saya pengen membaca pikiran Bapak Ibu semua. Ya, saya pengen ngetes ini, masih bisa nggak saya bisa baca nih ya. Mohon izin Bapak Ibu, tolong ya, ini serius ini ya, biar nggak ngantuk soalnya ya. Tolong bayangkan 1 atau 2 angka. Jangan kasih tahu saya. Bayangkan dalam pikiran Bapak 1 atau 2 angka, biar gampang nanti jumlahnya 1 angka aja deh. Jangan kasih tahu saya. Sudah? Angka berapa sudah? Sudah. Tolong kalikan 1. Sudah? Iya. Ingat ya, angka yang tadi Bapak pikir berapa, kalikan 1. Sudah? Hasilnya? Iya. Tambah angka yang tadi Bapak atau Ibu bayangkan. Sudah? Ini yang tahu triknya tolong jangan ganggu ya. Ya, sudah. Nah, hasilnya bagi angka yang tadi Bapak Ibu bayangkan. Sudah? Nah, saya baca dulu. Set. Ya, ceritanya begitu ya. Ceritanya begitu, set. Ya, kalau hasilnya benar, penjumlahannya benar, hasilnya 2, betul? Ada yang selain 2, ada angkat tangan? Selain 2 ada nggak? Ada? Coba kita ulang. Bayangin angka yang beda coba. Nah, siap ya? Bayangin angka yang beda. Udah? Berapa angkanya? Jangan kasih tahu saya. Sekarang kalikan 2. Udah? Nah, tambah angka yang tadi Bapak Ibu bayangkan. Udah? Sekarang bagi angka yang tadi Bapak Ibu bayangkan. Sudah? Saya baca dulu ceritanya begitu ya. Hasilnya 3, betul? Hah? Ada yang selain 3?
Angkat tangan. Coba. Salah hitung berarti itu. Ya, kalau mau tahu jawabannya ntar pas ngopi ya, insya Allah ya. Ya, Wani Piro ya Ustaz Nur ya, Wani Piro ya, insya Allah. Itu kemampuan membaca pikiran, padahal itu trik aja ya.